Halo semuanya. Yo, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran. Nah, kali ini kita akan belajar IPS-nya. Bagian sejarah, kita akan lanjut mengenai konflik antara Indonesia Belanda pasca kemerdekaan bagian agresi militer Belanda 1 dan 2. Nah, jika pada video sebelumnya membahas mengenai kedatangan sekutu dan aksi heroik di beberapa daerah di Indonesia, kali ini kita akan membahas agresi militer Belanda 1 dan 2 atau biasanya disebut sebagai agresi militer 1 Belanda ya, atau militer 2 Belanda ya, terserah, bebas ya, tapi tetap sama saja, agresi militer 1 Belanda, agresi militer Belanda 1. Nah, lagi-lagi tentunya kalian harus memahami terlebih dahulu istilah-istilah penting yang terdapat dalam pembahasan kita kali ini. Ya, apa saja sih? Ya, ada di beberapa bagian saya menyingkat agresi militer 1 Belanda itu dengan kata AM1B, ya, agresi militer 1 Belanda. Sedangkan AM2B adalah agresi militer 2 Belanda, atau ada AMB2 itu adalah agresi militer Belanda 2. Nah, AM1B atau agresi militer 1 Belanda itu sama dengan operasi produk. Kenapa demikian? Nanti kita ikuti. Lalu di sini ada istilah tentara Republik, yaitu sama dengan tentara Indonesia. Ya, penyebutannya adalah tentara Republik. Ya, atau sama dengan tentara Indonesia, ya, sama dengan juga nanti dengan TNI. Ya, ternyata TNI itu sudah berganti TRI, ya TKR, ya. Itu ternyata sudah berganti nama pada saat Belanda melancarkan agresi militer. Kemudian ada istilah PDRI, ya. PDRI Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Ya, apakah itu nanti juga akan kita bahas. Yang pertama adalah agresi militer 1 Belanda yang terjadi pada tanggal 21 Juli sampai 4 Agustus 1947. Di tanggal 21 Juli 47, Belanda ini melancarkan serangan secara serentak terhadap daerah-daerah Republik. Serangan ini diarahkan ke Pulau Jawa dan Sumatera. Ya. Serangan militer tersebut dikenal oleh Indonesia itu dengan sebutan agresi militer pertama Belanda. Ya. Nah, sedangkan pihak Belanda ini menyebut aksinya sebagai operasi produk ya, atau aksi polisionil. Ya, ada juga yang menyebut aksi polisionilnya. Karena serangan pertama yang dilancarkan ditujukan pada sasaran yang bersifat ekonomis, yaitu menguasai wilayah-wilayah perkebunan yang penting ya, karena di Sumatera dan Jawa kan banyak sekali ya terdapat perkebunan, ya, utamanya perkebunan kopi, perkebunan teh, perkebunan kina. Nah, Belanda itu ingin menguasai daerah-daerah tersebut. Ya. Agresi militer Belanda pertama ini di bawah pimpinan mantan perwira Kenil, ya, tentara Belanda yang ada di Hindia Belanda, yang bernama Letnan Jenderal Simon M. Spoor. Ya, fotonya ada di sebelah kanan tuh. Ya. Dalam waktu singkat, Belanda ini kemudian berhasil menguasai Jakarta dan kota-kota penting di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Nah, Belanda ini dengan mudahnya menguasai kota-kota yang ada di daerah-daerah tersebut itu karena beberapa hal. Ya, yang artinya Belanda itu nggak kesulitan. Ya, itu kenapa kok nggak sampai nggak kesulitan? Ya, disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, Belanda memiliki senjata lengkap dan modern. Sedangkan tentara Republik hanya menggunakan sisa-sisa senjata dari Jepang dan Belanda yang sedikit dan usang tentunya. Yang kedua, pasukan Republik menjadi terpencar-pencar sebagai akibat agresi Belanda. Yang ketiga, pasukan Republik banyak kehilangan koordinasi dengan kesatuan atau pimpinannya setelah jalur komunikasi diputus Belanda. Yang keempat, sebagian besar rakyat belum sepenuhnya dapat bekerja sama dan mendukung tentara Republik untuk bersama-sama menghalau musuh. Pada perkembangan selanjutnya, tentara Republik mulai bisa melakukan konsolidasi dan berusaha membangun daerah-daerah pertahanan yang baru, ya, yang tadinya terpencah-pencah, ya, bisa mulai berkumpul ya, untuk membangun pertahanan yang terbaru. Sistem gerilya kemudian diterapkan untuk menggantikan sistem pertahanan linear yang kurang efektif menghadapi serangan Belanda. Dengan taktik gerilya, kekuasaan dan gerakan-gerakan Belanda dibatasi hanya di kota-kota besar, sedangkan di luar itu kekuasaan berada di tangan Republik. Agresi militer Belanda pertama ini ternyata mengundang reaksi dunia, ya, terutama India dan Australia yang meminta mengajukan usul agar masalah Indonesia ini dibicarakan dalam Dewan Keamanan PBB atau DKPBB.
Unsur ini diterima baik oleh PBB sehingga pada 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian tembak-menembak. 3 hari selanjutnya, Indonesia dan Belanda mengumumkan gencatan senjata. Dengan demikian, sejak 4 Agustus 1947 berakhirlah agresi militer Belanda yang pertama. Lalu ada agresi militer kedua Belanda, ya 19 Desember 48 sampai 4 Januari 1949. Nah, lagi-lagi terjadi agresi militer yang dilakukan oleh Belanda, ya jilid 2. Di tanggal 19 Desember 48, Belanda di bawah koordinasi Dr. Bell melancarkan agresi militer kedua dengan pasukan lintas udara yang dimilikinya, ya menggunakan pesawat tempur. Ya, seperti pada foto di sebelah kanan, Belanda terlebih dahulu menyerang pangkalan udara Maguwo, ya awalnya di Jogja. Kemudian setelah Maguwo dikuasai, beralih langsung ke pusat ibu kota Indonesia di Jogja. Pesawat-pesawat terbang Belanda segera menghujani jalan, jembatan, dan barak-barak militer dengan bom dan roket. Nah, dalam serangan itu, akhirnya Belanda berhasil menawan presiden, wakil presiden, dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Presiden Soekarno diterbangkan ke Prapat, ya, dekat Danau Toba, dan kemudian ke Bangka. Sedangkan wakil presiden Hatta ini langsung ditawan di Bangka. Ya. Setelah itu, Belanda menyiarkan berita ke seluruh dunia yang menyatakan kalau pemerintahan Indonesia itu sudah tidak ada, ya, dan perlawanan TNI itu sudah sama sekali nggak berarti. Ya, propaganda semacam itu ya yang dilontarkan oleh Belanda jelas menyudutkan kedudukan Indonesia di mata dunia internasional. Nah, walaupun demikian, sebelum para pemimpin republik ditawan, Presiden Soekarno ini masih sempat memimpin sidang kabinet secara singkat. Hasil sidang kabinet tersebut antara lain sebagai berikut. Ya. Yang pertama, pemerintah Republik Indonesia memberikan mandat melalui radiogram kepada Menteri Kemakmuran, Mr. Syafruddin Prawira Negara, untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia yang ada di Bukit Tinggi, Sumatera. Yang kedua, Presiden dan Wakil Presiden tetap tinggal dalam kota, maksudnya dalam kota Jogja, agar tetap dekat dengan KTN. KTN itu Komisi 3 Negara dengan risiko ditawan Belanda. Pimpinan TNI akan menyinggah ke luar kota untuk melaksanakan perang gerilya dengan membentuk wilayah komando di Jawa dan Sumatera. Agresi militer Belanda kedua ini tentu kemudian mengundang reaksi dan kecaman dari dunia internasional. Belanda dinilai selalu mengganggu ketertiban dan perdamaian dunia oleh pihak internasional. Belanda pun dianggap tidak menghormati setiap persetujuan yang mereka buatnya karena ada hubungannya dengan perjanjian-perjanjian ya nanti pada video berikutnya. Oleh karena itu, Dewan Keamanan PBB atau DKPBB membicarakan agresi militer Belanda kedua ini ya dalam rapatnya. Dalam pertemuan di tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang memerintahkan penghentian semua operasi militer Belanda yang ada di Indonesia dan penghentian semua aktivitas gerilya tentara Republik. Dengan demikian, agresi militer kedua yang dilakukan oleh Belanda pun berakhir. Nah, ini infografis mengenai agresi militer Belanda 1 sampai ke 2 ya di sebelah kiri itu. Sedangkan yang kedua adalah tadi kan dikatakan ada yang namanya Syafruddin Prawira Negara ya sebagai presiden ya pemerintahan darurat Republik Indonesia ya. Untuk karirnya itu bisa dilihat pada infografis yang di sebelah kanan. Oke, terima kasih atas perhatian dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.